Halo Capricorn, apa kabar? Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan menyampaikan apa sih pesan dan atau saran dari semesta untuk kamu berdasarkan kondisi atau energi yang sekarang ini yang sejauh ini sedang kamu hadapi dan kamu alami, begitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu terkait apa sih kondisi dan atau energi, gimana sih kondisi dan atau energi yang sekarang ini sedang kamu hadapi atau kamu alami gitu ya. So, kita punya kartu Temperance. Oke. Kita juga punya kartu The World. Kita punya kartu Ten of Wands. Dan kita punya kartu Strength. Gitu ya. Oke. So, Capricorn, aku melihat kamu sedang berusaha sabar akan sesuatu. Ada hal-hal yang sebenarnya cukup menguras emosi, yang cukup menjadi suatu beban. Beban pikiran, beban emosional yang sedang kamu alami gitu ya. Ada hal-hal yang sedang membuat kamu tidak stabil pikiran dan emosinya. Bergumul, sebergumul itu. Senaik dan turun itu emosi dan pikiran kamu. Atas apapun hal ini gitu ya. Aku melihat ada satu impian, ada satu harapan yang ingin kamu capai. Tapi lika-likunya atau prosesnya yang sekarang ini sedang kamu hadapi lagi berat banget, lagi susah banget, lagi yang ibarat kalau belokan kendaraan tuh lagi yang beloknya tuh eh, tajam banget gitu, yang susah banget gitu. Ada hal-hal atau proses-proses yang sekarang ini kamu rasanya sedang struggle banget alaminya. Tapi aku melihat walaupun struggle, tadi di awal aku bilang kamu berusaha sabar, kamu berusaha tenang, karena kamu punya banget impian, kamu mempunyai impian yang sangat besar, yang sangat kuat untuk mencapai atau meraih sesuatu ini. Ada hal-hal yang ingin kamu uh, inginkan untuk berhasil. Ada satu tujuan yang ingin kamu capai gitu. Memang sekarang ini sedang struggle. Memang sekarang ini sedang tidak mudah gitu ya. Tapi kamu berusaha untuk sabar. Kamu berusaha untuk tenang. Kamu berusaha untuk grounding. Kamu berusaha untuk keep going. Kamu berusaha untuk jangan sampai permasalahan atau struggle yang ada sekarang kemudian menghambat kamu, kemudian membuat kamu jadi pasif atau bahkan menyerah dari sesuatu ini. Aku benar-benar melihat kamu berusaha tenang, walaupun secara emosi terutama kamu tuh lagi bergumul banget, lagi struggle banget gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, uh, possible ada permasalahan sekitar finansial, ada masalah finansial. Karena tadi aku mendengar masalah finansial berulang-ulang kali gitu ya. Jadi ada yang struggle di finansial untuk beberapa dari kamu gitu ya, dan kamu berusaha banget gimana caranya agar um, permasalahan finansial ini atau apapun permasalahannya bisa terselesaikan atau ada solusinya sesegera yang memungkinkan begitu ya. Aku juga melihat untuk beberapa lainnya ada permasalahan di mana ini adalah permasalahan hubungan, bisa percintaan atau profesionalisme gitu ya, atau um, pertemanan, persahabatan, keluarga, tapi intinya hubungan gitu ya. Ada permasalahan di hubungan di mana aku melihat ada perbedaan paham, ada perbedaan sudut pandang, dan kalian sedang mengupayakan kesamaan paham ini, terutama dari kamu. Kamu sedang berusaha menyamakan paham, menyamakan sudut pandang yang awalnya berbeda. Yang awalnya perbedaan ini adalah permasalahan. Kamu berusaha menyamakan paham agar ada penyelesaian atas kondisi kalian gitu ya. Untuk beberapa dari kalian juga sepertinya ada yang lagi merantau gitu ya, ada yang lagi merantau dan mau banget pulang kampung, tapi atas kondisi yang ada sekarang ini atau atas kondisi-kondisi tertentu kamu lagi struggle untuk pulang, kamu agak kesulitan untuk pulang pulang kampung, kamu lagi kesulitan untuk pulang kampung. Aku merasakan energi di sana untuk beberapa dari kalian gitu ya. Tapi apapun permasalahannya, aku melihat cukup struggle untuk kamu, tapi kamu masih berusaha gimana caranya untuk mengupayakan perkembangan, mengupayakan solusi dari struggle-struggle ini, gitu ya. Oke, selanjutnya dari kartu oracle kita punya kartu fertility, gitu ya. Oke, so dari kartu fertility, aku bisa melihat memang apapun permasalahannya secara spesifik, tapi cukup bikin kamu stres gitu ya.
benar-benar pikiran kamu bercabang kemana-mana gitu. Tapi kamu berusaha grounding, kamu berusaha tenang, berusaha sabar. Walaupun sebenarnya situasi itu rumit banget, tapi kamu berusaha gimana caranya agar serumit apapun situasi, kamu jangan sampai berhenti, jangan sampai kalah pada situasi. Kamu tetap keep going, tetap berusaha untuk bisa berpikir secara jernih, sejernih yang memungkinkan dalam mengupayakan solusi, dalam mengupayakan pembenahan gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, sepertinya permasalahannya adalah sedang menanti kehamilan yang tidak kunjung-kunjung kamu dapatkan gitu ya. Untuk beberapa dari kamu ada yang sedang menginginkan kehamilan tapi belum kamu dapatkan gitu ya. um, ada juga tadi masalah komunikasi atau hubungan gitu ya, itu related gitu ya. Ada masalah di antara komunikasi di mana kamu menginginkan suatu komunikasi yang dua arah untuk terjadi dengan siapapun itu, dengan konteks apapun itu. Namun ada beberapa dari kalian permasalahannya seputar komunikasi, menginginkan suatu komunikasi yang dua arah dan solutif untuk mencari penyelesaian dari suatu masalah tertentu. Begitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait sarannya untuk kamu, Capricorn. Apa sih yang sebaiknya kamu lakukan, atau saran atau pesan dari semesta untuk kamu, gitu ya. Terkait bagaimana sebaiknya kamu menanggapi atau menghadapi situasi ini, gitu ya. So, let's see. Kita punya Three of Cups. Oke. Kita punya Five of Pentacles. Kita punya Ten of Cups. Dan kita punya Two of Swords. Oke. So, Capricorn, kamu disarankan, apa sih yang alam semesta pengen sampaikan kepada kamu, atau saran dari semesta untuk gimana caranya kamu menghadapi situasi ini gitu ya. Kamu diminta untuk slow, untuk enjoy, untuk trust the process, untuk enjoy the process gitu. Karena apapun yang kamu inginkan ini, apapun tujuan yang ingin kamu raih, apapun yang kamu perjuangkan ini, aku bisa melihat pada akhirnya akan tercapai. Misalnya masalah finansial, pada akhirnya akan ada kestabilan finansial. Kalau misalnya kamu ingin menyamakan paham atau kamu menginginkan komunikasi dua arah solutif dengan siapapun itu, kedepannya pasti akan terjadi dan penyelesaian akan terjadi gitu ya. Terkait kehamilan, kalau misalnya kamu menginginkan kehamilan, ini akan terjadi possible untuk kedepannya gitu ya. Hanya saja, memang tidak akan dalam waktu cepat, memang tidak akan dalam waktu dekat gitu ya. That's why kamu diminta enjoy, since ini masih akan lama, tidak akan mudah. Lama cepat itu kan relatif, mudah sulit itu kan relatif. Tapi dalam konteks ini, tidak akan secepat dan semudah harapan kamu, bayangan atau ekspektasi kamu. Misalnya, kamu berharap 1 tahun ke depan ada penyelesaian dari semua kondisi ini, maka possible 1 tahun ke depan belum akan ada penyelesaian, gitu ya. Tapi setidaknya, walaupun akan memakan waktu, tapi ini akan ada penyelesaiannya. Selagi kamu trust the process, enjoy the process, jalani secara santai, slow, chill, dan relax gitu ya. Karena yang namanya struggle, yang namanya kesulitan, kebimbangan, kebingungan, itu masih akan terjadi gitu. That's why, gimana caranya meminimalisir struggle-struggle yang akan ada, kita mulai dulu dari pola pikir kita. Ketika pola pikir kita santai, enjoy gitu ya, ketika pola pikir kita positif, nanti akan berperilaku kepada pola perilaku, nanti akan berdampak ke pola perilaku yang juga positif. Ketika pola perilaku positif, artinya proses dan hasil kedepannya juga akan lebih optimal. That's why penting banget nih untuk maintain pola pikir yang positif gitu. Karena dari pola pikir aja nanti akan berdampak kemana-mana. Akan berdampak ke pola perilaku, yang nantinya pola perilaku berdampak ke proses dan hasil yang lebih optimal gitu. Intinya saran dari semesta untuk kamu adalah enjoy and trust the process gitu ya. Untuk kartu terakhirnya kita punya kartu do not drink poison. Do not do things you know are bad for you, gitu ya. So, Capricorn, untuk beberapa dari kamu, aku melihat kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak baiknya untuk diri kamu sendiri. Misalnya, aku kan bilang, kamu lagi stres banget nih, ada hal-hal menjadi beban pikiran kamu. Yes, kamu berusaha sabar, kamu berusaha get through the process, kamu berusaha untuk hadapi prosesnya, jalani prosesnya semaksimal kamu, semaksimal yang memungkinkan. Tapi, pada dasarnya kamu struggle, kamu lagi merasa struggle gitu kan. Sampai-sampai beberapa dari kamu, possible ada yang mau minum
substansi-substansi yang tidak baik atau melukai diri sendiri dengan cara apapun itu gitu ya, tolong jangan lukai diri kamu sendiri. Kamu terlalu berharga untuk dilukai gitu ya. Kamu terlalu berharga. Kamu sangat berharga. Kamu sangat-sangat berharga. Jangan lukai diri kamu sendiri gitu ya. Kamu sangat-sangat berharga. Jangan lukai diri kamu sendiri. Karena dengan kamu melukai diri kamu sendiri, kamu bukan menyelesaikan permasalahan, tapi kamu hanya memperrumit permasalahan. Atau mungkin dengan kamu melakukan hal yang tidak baik ini, permasalahan bukan selesai tapi tertunda. Sekarang mungkin akan fine-fine aja, tapi itu bukan selesai. Cepat atau lambat permasalahan ini akan tetap harus kamu hadapi gitu. Jadi jangan sampai melukai diri kamu sendiri dengan cara apapun itu. Um, Jaga pergaulan, hati-hati dengan pergaulan yang kurang baik gitu ya. Baik atau kurang baik itu relatif gitu ya. Kamu yang tahu apa yang baik untuk kamu, apa yang tidak baik untuk kamu, tapi ada hal-hal tertentu yang mayoritasnya kita tahu ini nggak baik gitu ya. Misalnya mengkonsumsi zat-zat tertentu yang kurang baik atau melukai diri sendiri dengan cara apapun itu, tapi tolong jangan lukai diri kamu sendiri. Baik lagi, hidup kamu terlalu berharga. Coba cari kalau kamu merasa kesepian gitu ya, aku melihat ada beberapa dari kamu tuh yang udah lama mengurung diri gitu ya, di kamar atau di kosan gitu ya, karena udah struggle banget, udah capek banget gitu ya. Tolong jangan lukai diri kamu sendiri. Coba bergaul lah dengan orang-orang yang positif gitu. Sekarang kan agak susah ya kalau ketemu orang secara langsung, tapi kamu bisa video call, bisa Zoom, atau aktivitas online, main game, atau apapun itu yang positif, yang bisa menghibur kamu, yang bisa refresh pikiran dan emosi kamu. Yang pasti, jangan lakukan hal-hal yang negatif dalam bentuk apapun itu. Balik lagi, hidup kamu terlalu berharga untuk kamu sakiti. Kamu sangat berharga, you are so precious gitu ya. Oke, Capricorn, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung kamu. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Sekali lagi, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan sekali lagi, terima kasih. Bye-bye.